Shalom dan selamat datang di YouTube channel GSJS Jakarta. Dan Anda sebentar lagi akan menyaksikan firman Tuhan yang akan memberkati hidup Anda. Jadi jangan lupa untuk like, share, dan jangan lupa untuk subscribe. Tuhan Yesus memberkati dan selamat menikmati firman Tuhan. Tuhan Yesus baik, amin. Aminnya kurang kencang. Tuhan Yesus baik. Apa kabar hari ini Bapak Ibu Saudara? Jawabannya luar biasa, suaranya kok kayaknya kurang luar biasa. Apa kabar Bapak Ibu Saudara hari ini? Apanya yang luar biasa saudara? Gimana kehidupan? Luar biasa? Aduh tante jadi curhat, luar biasa. Tuhan Yesus baik tante ya. Gimana kehidupan Bapak Ibu Saudara hari ini? Oke. Gimana keadaan ekonomi keuangan hari ini? Giliran keuangan kenceng banget ya. Gimana vonis dokter hari ini? Gimana keadaan hati saudara hari ini? Saya mau kasih tahu kabar kita luar biasa bukan karena segala sesuatu sedang baik dalam hidup kita. Enggak saudara. Yang namanya hidup senang atau enggak senang, diundang atau enggak diundang, saudara siap atau enggak siap, namanya masalah itu akan datang, setuju saudara? Bapak Ibu Saudara, kita enggak bisa ngomong, oh saya enggak mau masalah hari ini, saya mau hidup saya baik-baik aja. Enggak bisa. Karena namanya manusia, selama kita hidup, selagi kita ada yang namanya pergumulan, namanya persoalan, pasti akan selalu ada. Setuju enggak nih? Tapi kabar kita tetap menjadi kabar yang luar biasa. Let me tell you something. Karena apa? Bukan karena segala sesuatu sedang baik dalam hidup kita, no. Tapi kita percaya apapun yang terjadi dalam hidup kita hari ini Bapak Ibu Saudara. Hari ini kadang kita lagi baik-baik aja, puji Tuhan. Tuhan ada bersama dengan kita, amin. Immanuel, God dwell in us. Bukan cuma sekedar God with us, saudaraku. Gak cuma Tuhan beserta kita, tapi God dwell in us. Hari ini hidup saya baik-baik aja, hidup kita baik-baik aja. Tuhan ada bersama-sama dengan kita, amin. Tapi jangan pernah lupa saudara. Hari ini mungkin saudara berkata, bahkan tetanggamu kiri kananmu berkata, oh hidupku lagi ada di titik kekelaman ini, di lembah kekelaman, titik terendah. Jangan pernah lupa, dalam lembah kekelaman sekalipun kita gak pernah sendiri. Ada Tuhan yang tinggal di dalam kita. Dan kabar sukacita bagi kita sore ini, Tuhan yang tinggal di dalam saya dan saudara adalah Tuhan yang luar biasa, yang menjadikan kita menjadi orang-orang yang luar biasa. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Wow, senang sekali saya bisa berjumpa kembali bersama dengan Bapak Ibu Saudara, Pastor Andrew. Terima kasih untuk kesempatan yang luar biasa. Saya ini kayak lagi gimana ya, berdiri biasanya kan cuma nyanyi gitu, tapi hari ini dikasih kesempatan untuk boleh menceritakan kebaikan Tuhan lewat firman Tuhan. Dan saya percaya hari ini kita mau belajar firman Tuhan sama-sama. Yang siap boleh katakan amin. Bapak Ibu Saudara, tadi pujian kita berkata, oh lebih dari pemenang, oh luar biasa. Percaya Tuhan menjadikan kita lebih dari pemenang, amin saudara. Percaya Tuhan kita bisa melakukan apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang tetap bekerja. Bahkan sampai hari ini Ibrani berkata Yesus itu tetap sama, gak pernah berubah saudaraku. Bukan cuma sekedar cerita ribuan tahun yang lalu. Ribuan tahun yang lalu Yesus melakukan mukjizat yang luar biasa, setuju ya? Hari ini dia Tuhan yang sama, besok bahkan sampai selama-lamanya dia Tuhan yang luar biasa yang gak pernah berubah, amin. Tapi saya mau kasih tahu Bapak Ibu Saudara, yang namanya percayanya kita sama Tuhan gak kelihatan di gereja. Kalau di gereja itu kelihatan semua kayak orang percaya banget, betul nggak? Nari, lompat, oh memuji Tuhan berapi-api, berkobar-kobar, berasap-asap, saudara. Tapi saya mau kasih tahu, percayanya kita sesungguhnya sama Tuhan itu nggak kelihatan di sini. Kelihatannya kapan? Pas Bapak Ibu Saudara habis ibadah keluar dari tempat ini, di sana masalah menanti, di luar sana pergumulan menanti, di luar sana ada banyak orang yang menyakiti saudara, di luar sana akan ada vonis dokter mungkin yang bisa melemahkan, mengecewakan saudara. Dan saya mau kasih tahu, orang yang percaya sepenuhnya kepada Tuhan adalah orang yang berkata Tuhan Yesus baik sekalipun sakit saya nggak sembuh. Tuhan itu Yesus tetap Tuhan yang baik sekalipun masalah saya nggak selesai hari ini. Sekalipun apa yang saya doakan gak terjadi hari ini, aku tetap berkata Tuhan Yesus baik. Kenapa hari-hari ini banyak orang kecewa sama Tuhan saudara? Kenapa banyak orang kecewa sama Tuhan? Karena memandang Tuhan itu sebagai Tuhan yang baik. Kalau memutuskan mengikut Tuhan, ibadah sama Tuhan, bahkan mungkin ada yang berkata aku sudah kasih persembahan yang terbaik, aku kasih perpuluhan gak pernah absen loh. Bahkan orang kasih perpuluhan, gua kasih 2-30 perpuluhan. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu Saudaraku, banyak orang kecewa sama Tuhan. Kenapa? Memandang kebaikan Tuhan itu hanya sebatas sakitnya sembuh atau enggak, hanya sebatas doanya terjadi apa enggak. Kalau hari-hari ini Bapak Ibu Saudara memandang kebaikan Tuhan hanya sebatas sakitmu sembuh atau enggak, masalahmu selesai hari ini atau enggak, maka akan ada masa di mana Bapak Ibu Saudara akan kecewa sama Tuhan. Karena ternyata kenyataan yang kita hadapi saudara, bahkan mungkin hari ini kau sedang menghadapi itu, apa yang kau harapkan tidak terjadi. Bahkan apa yang terjadi di depan mata tidak seperti apa yang kita harapkan. Gak sesuai ekspektasi. Ada yang lagi ngalamin hal itu Bapak Ibu Saudara?
Ada satu lagu ngomong begini, Pastor Andrew boleh sambil nyanyi ya? Boleh kan? Kalau dibilang gak boleh pun saya mau tetap nyanyi. Masa saya datang gak nyanyi ya? Boleh minta DJ kak? Oh ini pasti Bapak Ibu Saudara tahu lagu ini. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja. Yang percaya katakan, yang mustahil menjadi oleh karena percaya. Yesus mendengar, Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat. Dengan caranya siapa Bapak Ibu Saudara? Caranya kita atau caranya Tuhan? Waktunya kita atau waktunya Tuhan? Tapi kenyataannya seringkali kita ngatur-ngatur Tuhan, betul nggak? Seringkali kita seakan-akan lebih tahu yang terbaik apa buat diri kita. Tuhan gak mau tahu ya, pokoknya begini, begini dan begini. Gak, saya Tuhan gak mau tahu, pokoknya harus begini, begini dan begini. Orang yang percaya sepenuhnya kepada Tuhan adalah orang yang berkata, Tuhan, dengan caramu, dalam waktumu, aku mau percaya. Karena iman itu bukan memaksakan apa yang kita mau untuk terjadi dalam hidup kita. Iman itu bukan soal percaya sakitmu sembuh atau enggak. Tapi iman itu percaya akan semua rancangan Tuhan, sekalipun yang sedang terjadi tidak seperti apa yang kita mau. Karena satu hal, firman Tuhan berkata, pengkhotbah, manusia itu gak bisa menyelami pekerjaan Tuhan. Setuju saudara? Makanya seringkali orang nanya, betul ya? Setiap kita pasti pernah nanya, aduh Tuhan kan udah ibadah di GSJS Jakarta berapa kali ibadah nih? Oh tiap kali ibadah saya ikut terus, gak pernah absen. Bahkan orang sebelum datang ibadah pertama saya udah hadir. Orang udah pulang ibadah terakhir saya masih ada. Tapi kok masih begini ya? Pengkhotbah berkata begini, manusia itu gak akan bisa menyelami pekerjaan yang dilakukan Tuhan dari awal sampai akhir. Betul ya? Makanya Tuhan gak mau kita mengerti, karena sampai kapanpun kita gak akan pernah bisa mengerti Bapak Ibu Saudara. Kemampuan kita itu terbatas, kehebatan kita terbatas, gak bisa menyelami pekerjaan Tuhan yang tidak terbatas. Yang Tuhan mau kita tetap percaya. Itu yang firman Tuhan katakan. Percaya sekalipun belum melihat, percaya sekalipun belum mendengar. Dan orang yang percaya sekali lagi adalah orang yang tidak memaksa Tuhan melakukan apa yang dia mau. Orang yang percaya, Tuhan dengan caramu, dalam waktumu, aku mau percaya. Yang percaya boleh berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Singkat Bapak Ibu Saudara, kita belajar firman Tuhan sama-sama. Yohanes pasal yang 11. Ada satu kisah yang menarik Bapak Ibu Saudara. Yohanes pasal 11 ayat yang pertama. Kita baca sampai ayat yang ke-6 aja saudara ya. Ini kisah yang luar biasa saudaraku. Multimedia boleh tolong bantu saya. Kita baca dengan suara yang luar biasa. Orang-orang yang percaya sama caranya dan waktunya Tuhan, baca sama-sama dengan semangat. Oke Bapak Ibu Saudara, 1, 2, 3. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Oke, ayat 2. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu, perhatikan baik-baik, adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Maria dan Marta mengirim kabar kepada Tuhan Yesus untuk menyampaikan apa? Tuhan, dia yang, sekali lagi, dia yang, menarik ya, dia yang engkau kasihi, terus sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Ayat ke-5. Yesus memang, ini kenyataannya ya, Yesus memang mengasihi Marta terus dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya, setelah Yesus dengar kabar bahwa Lazarus sedang sakit, apa yang firman Tuhan katakan? Yesus sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, menarik sekali ya. Banyak orang berpikir begini, udah melayani Tuhan harusnya gak ada masalah.
Oh, udah kasih persembahan yang banyak, harusnya nggak ada masalah. Udah melakukan ini itu, harusnya nggak ada masalah. Oh enggak, gak usah jauh-jauh ya. Firman Tuhan berkata, Maria, Marta, Lazarus, 3 bersaudara ini bukan orang biasa. Mereka orang yang dekat dengan Tuhan. Setuju ya? Bahkan firman Tuhan berkata, Yesus mengasihi mereka. Artinya, Bapak Ibu Saudara, ada harusnya gini ya, ekspektasinya Marta Maria. Harusnya ada perlakuan spesial dari Tuhan Yesus. Setuju nggak? Misalkan Bapak Ibu Saudara nih, ada ketemu sama satu orang yang saudara kenal. Ketemu lagi sama yang nggak kenal. Terus dua-duanya minta bantuan. Yang dibantu duluan siapa kira-kira? Yang dikenal atau nggak dikenal? Kalau saya lagi butuh pertolongan, Pastor Andrew butuh pertolongan, yang Bapak Ibu Saudara bantu duluan siapa? Kata Dilan berat ya. Enggak lah, saya lihat hati mereka semua Pastor Andrew semua. Pastor Andrew lovers nih kayaknya semua ya. Pasti yang duluan ditolong orang yang dekat, orang yang dikenal, betul nggak Bapak Ibu Saudara? Dan ternyata ada satu kenyataan yang luar biasa. Lazarus itu sakit kata firman Tuhan. Sakitnya itu nggak mungkin gatal-gatal biasa, nggak mungkin. Pasti sakitnya parah sampai kalau saya coba imajinasikan, mungkin Maria dan Marta, namanya saudaranya Lazarus, mereka jaga Lazarus nih lagi sakit nih, nggak bisa ditinggal. Makanya mereka minta tolong sama orang, tolong ya sampaikan kepada Tuhan Yesus. Apa katanya? Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Harusnya Maria dan Marta bisa ngomong, Tuhan, Lazarus sakit ya, betul nggak? Tapi mereka berkata begini, Tuhan, dia yang engkau kasihi. Ada satu harapan, ada satu ekspektasi begini. Wanita yang pendarahan 12 tahun aja Tuhan Yesus gak kenal disembuhkan. Setuju ya? Bartimeus orang buta, Tuhan Yesus gak kenal. Bahkan firman Tuhan berkata Yesus cuma lewat hari itu saudara. Ada Bartimeus di sana, sembuh. Yairus punya anak perempuan, sakit lalu meninggal. Tuhan Yesus bangkitkan, padahal gak kenal. Harapannya Marta dan Maria begini. Kalau orang gak dikenal aja ditolong, apalagi ini. Betul gak? Makanya dia bilang ini, yang kau kasihi. Istilahnya orang-orang Jakarta sekarang, the power of orang dalam gitu loh. Bapak Ibu Saudara, jujur ya ini rumah Tuhan. Walaupun ini bangunannya bioskop, tapi kan rumah Tuhan nih. Siapa di sini yang pernah mengandalkan orang dalam? Gak ada yang ngaku. Oh, jemaat di sini bilang, Pastor, oh saya gak ngandelin orang dalam. Karena saya orang dalam itu sendiri, saya yang diandelin. Itu sombong banget. Pernah ya? Bicara soal ngandelin orang dalam, saya pernah Bapak Ibu Saudara. Is it live streaming? Live streaming ya betul ya? Ya, berarti saya nggak usah sebut di kota mana. Pernah saya di satu kota, pelayanan saudara. Dan di kota itu mereka minta, Pak ada satu pulau kita harus nyebrang naik kapal. Bapak pelayanan 1 hari boleh nggak? Saya katakan, aduh saya besoknya harus pulang ke Jakarta. Bisa nggak diaturin kapalnya itu tepat di kota itu, nanti saya harus pulang ke Jakarta. Diceklah penerbangan, flight paling terakhir waktu itu jam 16.49 atau 16.50 lah, jadi jam 5 kurang sore saudara. Saya katakan saya harus pulang ya Pak, karena besoknya saya harus keluar kota yang lain. Oke. Ternyata Bapak Ibu Saudara, pas pulang mau ke kota itu dari satu pulau ini, kapalnya kita itu rusak saudara. Waduh rusak gimana dong ini, saya lihat udah gak keburu. Berhenti dulu di satu pelabuhan kota, tempat yang lain. Lalu tibalah kami di kota ini, kota tujuan terakhir ini. Harusnya tuh dijadwalkan jam 3 kurang udah nyampe. Ternyata tiba jam berapa? 16.29. Tinggal 20-30, ya gak nyampe 30 menit lagi Bapak Ibu Saudara. Dan harusnya hari itu sudah boarding. Saya langsung mikir gimana caranya ya. Saya langsung ingat, oke, the power of orang dalam. Saya kenal pimpinan bandara ini. Saya kenal dia kan. Saya langsung telepon. Pak apa kabar? Dia anak Tuhan. Mike sehat, tumben telepon. Iya Pak, saya gak pernah nyusahin. Kali ini saya harus susahin dulu. Kenapa? Pak saya harus terbang ke Jakarta dan ini flight terakhir dari sini gitu. Oh ya udah besok aja pulang kalau gitu. Nggak bisa pulang Pak. Nggak bisa besok pulang, harus hari ini. Karena besok saya harus ke kota yang lain. Kamu di mana sekarang? Ini baru berlabuh kapalnya. Ya udah. Kamu bisa nggak naik motor aja? Bisa. Naik ojek. Kalau Bapak Ibu Saudara sempat tahu, agak sempat viral juga waktu itu ya. Saya naik ojek, bawa koper. Bisa-bisanya ada jemaat yang kenal, Pastor. Terus difotoin, dimasukin. Ya oke lah omongannya waktu itu agak berlebihan. Artis naik ojek. Dalam hati saya emang salah, nggak dosa kan? Terus saya naik ojek, saya udah gak peduli. Saya nyampe di bandara itu saudara tahu. Gak lewat pintu biasa. Langsung di pintu khusus begini. Koper saya diangkat. Saya duduk begini. Begitu saya duduk. Prepare for take off. Wih, langsung. Ibu-ibu di sebelah saya ngomong begini. Pak,
Bapak ini beruntung. Kenapa Bu? Tadi ada kendala teknis operasional. Terus jadi Bapak telat pun masih bisa naik pesawat. Dalam hati saya, ibu gak tahu operasional itu saya. Ibu gak tahu teknis itu saya. Oh gitu ya Bu ya? Oh wah puji Tuhan ya. Udah terbang. Tapi tahu ke saudara waktu di atas, Tuhan ingatkan saya begini. Kamu lihat ya. Orang penguasa bandara itu bisa melakukan hal yang orang lain gak bisa lakukan. Itu baru bandara. Aku Tuhan pemilik hidupmu, pemilik seluruh dunia ini. Gak ada satu hal pun yang aku gak bisa lakukan dalam hidupmu. Itu bicara orang dalam. Maria dan Marta punya ekspektasi. Tuhan kalau orang lain aja ditolong, apalagi ini dikasihi. Betul gak? Harusnya ada perlakuan spesial. Ekspektasi mereka, harapan mereka, Yesus menyembuhkan Lazarus. Betul gak? Kapan? Immediately. Urgent nih, harus segera dong. Gak mungkin ditunggu-tunggu. Tapi apa yang firman Tuhan katakan? Hal yang menarik. Yesus memang, oke, this is the truth. Yesus memang mengasihi Marta, Maria, dan Lazarus. Tetapi kata firman Tuhan, waktu didengar kabar bahwa Lazarus sakit, sengaja firman Tuhan berkata, Yesus dengan sengaja. Harusnya kan langsung ya, buru-buru ya. Betul gak? Tapi ini sengaja. Kok kayaknya Tuhan jahat banget? Oh enggak. Caranya Tuhan itu, waktunya Tuhan itu gak pernah terlambat dalam hidup saudara. Bapak ibu saudara tadi ibadah jam berapa? Jam 4 ya. Yang hadir sebelum jam 4 boleh angkat tangan? Yang hadir setelah jam 4 terus ini hadir kapan? Ada yang bilang, oh saya dari tadi pagi udah di sini. Enggak ya. Tapi pertolongan Tuhan, caranya Tuhan gak pernah terlalu cepat, gak pernah terlambat. Selalu tepat pada waktunya. Makanya Mazmur berkata begini, my very present help in time of need. Pertolonganku yang selalu tepat pada waktunya. Itu yang kita percaya Bapak Ibu Saudara. Harapan Marta dan Maria, Yesus segera datang. Tapi justru kenyataan di depan mata tidak seperti ekspektasi. Pujian tadi berkata apa? Selalu Tuhan Siapa di sini yang berkata Tuhan itu selalu menjawab doa? Boleh angkat tangan. Kita olahraga dikit ya. Siapa yang percaya Yesus menjawab doa selalu? Oke, semua. Siapa di sini yang pernah berdoa dan doanya kejadian? Oke. Siapa di sini yang pernah berdoa doanya nggak kejadian? Jadi gimana? Yesus selalu menjawab atau enggak? Mulai tergoncang ya. Yesus selalu menjawab doa? Pernah berdoa dan doanya kejadian? Pernah berdoa tapi doanya nggak kejadian? Kalau orang Surabaya bilang piye to iki. Jadi gimana? Yesus selalu menjawab atau enggak? Yesus itu selalu menjawab doa saudara. Koma, belum titik ya. Jawabannya nggak selalu iya. Betul nggak? Tapi sekalipun hari ini Tuhan sedang berkata tidak sama apa yang Bapak Ibu Saudara naikkan kepada Tuhan. Bukan berarti Tuhan yang jahat. No. Firman Tuhan berkata lebih dari apa yang dapat kita doakan. Tuhan siapkan yang jauh lebih baik. Maria dan Marta berharap berdoa. Yesus menyembuhkan Lazarus. Kenyataannya Yesus mengiyakan atau Yesus berkata enggak. Yesus menyembuhkan atau enggak? Yang berkata Lazarus disembuhkan. Yang berkata Lazarus gak sembuh. Yang berkata terserah mau sembuh mau enggak. Mukjizat sudah terjadi ribuan tahun yang lalu. Yesus gak nyembuhin. Harapan Marta dan Maria, ekspektasi mereka Yesus datang menyembuhkan Lazarus. Tapi ini yang firman Tuhan katakan, Yesus gak menyembuhkan Lazarus. Dia, Maria dan Marta minta supaya Yesus menyembuhkan. Tapi rancangan Tuhan gak sekedar hanya menyembuhkan. Yesus mau membangkitkan. Lebih hebat mana? Menyembuhkan atau membangkitkan? Halo? Menyembuhkan atau membangkitkan? Tuhan mau menunjukkan lebih dari apa yang dapat kita minta. Lebih dari apa yang dapat kita doakan. Bahkan manusia berkata gak mungkin. Tuhan mau menunjukkan bersama dengan dia semuanya mungkin. Cara yang dikarang, cara yang diatur, disetting oleh Maria dan Marta. Yesus segera datang ke rumahnya. Itu waktunya ya. Segera datang. Terus ngapain? Ya mungkin tumpang tangan, mendoakan lalu sembuh. Tapi Yesus mau melakukan lebih dari apa yang dapat mereka lakukan. Minta dalam hidup mereka kepada Tuhan Yesus saudara. Nanti bisa baca di rumah saudaraku.
At the end of the story. Bahkan firman Tuhan berkata begini. Lazarus sudah meninggal 4 hari loh. Baru Yesus datang ke sana. Bapak Ibu Saudara mungkin. Ini kan saya lihat ini wajah-wajah jemaat yang jemaat ini pastor wajah-wajah Alkitab semua nih. Baca firman Tuhan tiap hari saudara. Lebih banyak mana baca firman atau buka TikTok? Di sini jangan ada yang lihat kodam ya. Amin. Yang ngomong amin berarti pengalaman. Saya jujur ya, saya ada TikTok memang saudaraku, tapi saya nggak aktif banget. Ya ada, kapan saya pun udah lupa postnya kapan. Tapi itu nggak Bapak Ibu Saudara, saking saya nggak ngikutin perkembangan. Ini kisah nyata ya. Udah kayak Indosiar kisah nyata. Ini maksudnya kisah nyata. Juni kemarin saya pelayanan di Manado, Bapak Ibu Saudara. Lagi di pelayanan di Manado. Saya lagi live Instagram, lagi live begini, sama ada teman-teman saya juga. Tiba-tiba ada yang nanya, Kak Michael kodamnya apa? Bapak Ibu Saudara tahu saya jawabnya apa? Saking saya nggak ngerti, saya ngomong gini. Oh maaf, saya pelayanan di gereja ini, saya sebut satu gereja. Saya nggak pelayanan di kodam. Saya kira kodam bener-bener TNI atau apa gitu saudara. Terus teman saya ngetawain. Bukan itu maksudnya. Maksudnya apa? Kodam. Saya cek di Google saudara. Oh ternyata banyak orang sekarang. Lihat-lihat TikTok. Nanya-nanya kodam. Kodamnya apa? Oh kuda lumping. Pantas lu gak bisa diem katanya. Terus kodamnya apa lagi? Ada kue cucur. Ngapain? Saya tanya ini kodam ngapain? Yang ngejaga kita. Masa Bapak Ibu Saudara mau dijaga sama kue cucur? Kue cucur 1 hari 2 hari basi. Betul gak? Jamuran. Mazmur berkata begini. Gak pernah tertidur, gak pernah terlelap. Penjaga setiap kita. Ngapain cek-cek kodam? Tuhan penjaga setiap kita. Jadi sekarang berhenti ya cek kodam ya. Oh udah bertobat langsung diem. Takut jawabnya. Iya dong. Orang yang percaya kepada Tuhan sepenuhnya. Iman itu kan percaya bahasa artinya begini. Bersandar berserah sepenuhnya. Gak setengah-setengah. Gak nanggung gitu loh maksudnya. Tahukah Bapak Ibu Saudara, sedikit keluar dari cerita ya. Bapak Ibu Saudara tahu ya kisah Petrus berjalan di atas air. Waktu terjadi angin sakal, gelombang luar biasa. Waktu Petrus berjalan di atas air, anginnya sudah selesai atau belum? Belum. Badannya udah tenang atau belum? Belum. Masih ada ombak gak? Masih. Orang berjalan di air tenang aja gak bisa, apalagi bergelombang, apalagi angin. Tapi ini yang firman Tuhan katakan, Petrus ngalami mukjizat Tuhan. Kenapa? Ada satu yang perlu di highlight. Petrus berjalan di atas air, mendapatkan Yesus. Dalam terjemahan lain dikatakan straightforward, fokus tertuju hanya kepada Tuhan Yesus. Pertanyaannya, masalahnya masih ada gak? Masih. Anginnya masih ada gak? Masih. Pergumulannya masih ada gak? Masih Bapak Ibu Saudara. Tapi kenapa dia bisa mengalami mujizat, mengalami keajaiban di tengah masalah yang sedang dihadapi, di tengah angin sakal yang sangat luar biasa menakutkan. Bahkan firman Tuhan berkata, mereka takut binasa saudara, karena satu kata kunci, tertuju kepada Tuhan Yesus. Tapi di ayat berikutnya dikatakan begini, tetapi waktu dirasanya tiupan angin. Padahal dari tadi angin bertiup gak? Bertiup. Dari tadi angin di situ gak? Di situ Bapak Ibu. Tapi waktu fokusnya hanya kepada Tuhan Yesus, percaya sepenuhnya kepada Tuhan, masalah boleh ada, pergumulan boleh ada, tetap tertuju kepada Tuhan Yesus. Firman Tuhan berkata begini, waktu dirasanya tiupan angin, mulai fokusnya berubah. Tadi ke Tuhan Yesus, sekarang ke masalah. Aduh gimana ya, udah berdoa siang dan malam kok kayaknya belum ada tanda-tanda keajaiban. Aduh gimana ya, udah beribadah sama Tuhan tapi vonis dokter malah masih begini. Aduh gimana ya, mulai fokus sama itu saudaraku. Orang yang percaya sepenuhnya kepada Tuhan, apapun yang terjadi, engkau tetap tertuju kepada Tuhan. Hari ini doamu terjadi atau enggak? Hari ini sakitmu sembuh atau enggak? Hari ini masalahmu selesai atau enggak? Minggu depan kau tetap beribadah kepada Tuhan. Minggu depan masalahnya belum selesai, minggu depan yang kau tetap beribadah kepada Tuhan. Lihat kiri kanannya dulu. Hafal wajah itu ya. Minggu depan harus ada dia di samping saudara ya. Iya dong. Karena kebaikan Tuhan gak pernah ditentukan sama situasi hidup saudara. Apapun yang terjadi, saya selalu punya prinsip begini. Saya ingat banget, ada satu lagu yang direkam tahun 2019, boleh minta di F Kak. Musim akan selalu berganti. Terus,
Kasih Tuhan tetap abadi, takkan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Selama rekaman ini saudara saya nangis terus. Sampai ditanya Mike, "Are you okay? Kenapa, ada masalah ya? Ada pergumulan?" Enggak, saya nangis bukan karena masalah. Nangis mengingat betapa setianya Tuhan, betapa baiknya Tuhan. Saya katakan saya nangis bukan karena masalah. Saya nangis mengingat, ya ampun, merenungkan semua kebaikan Tuhan. Musim boleh berganti, hidup kita itu musim boleh berubah, tapi Tuhan itu gak pernah berubah. Saya dikuatkan dengan lagu itu sendiri, saudaraku. Tuhan itu gak sekali-sekali, gak kadang-kadang. Tapi dikatakan Tuhan selalu. Gak pernah enggak gitu loh kira-kira. Tapi kenyataannya kadang kita yang gak percaya sama Tuhan. Ketika yang terjadi tidak seperti apa yang kita mau, mulai mau mempertanyakan, benar gak sih Tuhan ini? Rancangan Tuhan itu selalu yang terbaik. Waktu dokter berkata, Michael istri gak mungkin bisa punya anak. Wah, divonis gak bisa punya anak, saudara. Gak enak banget. Gampang gak berkata Tuhan Yesus baik? Kalau ngomong doa mah gampang. Tapi ketika dokter berkata, Mike, kamu dan istri gak bisa punya anak. Waduh, ku percaya janjimu ajaib itu lahir dalam pengalaman. Waktu saya berkata Tuhan, dokter berkata gak mungkin. Aku tahu ada Tuhan yang selalu berkata semuanya mungkin. Makanya waktu dokter bilang itu gak bisa punya anak, Tuhan kasih 2 anak hari ini dalam keluarga kami. Hidup kita gak ditentukan sama apa kata manusia. Salah gak vonis dokter? Gak salah. Salah gak hasil tes dari dokter? Gak salah. Tapi saya tahu dan saya percaya Tuhan yang saya sembah, Tuhan yang saya layani jauh lebih berkuasa. Bahkan terlebih besar kuasanya lebih dari vonis dokter. Beberapa bulan yang lalu istri saya divonis mau meninggal, saudara, di meja operasi. Pak, tanda tangan semua. Saya lupa di sini udah kesaksian belum ya. Saya tanda tangan, saudara, menyatakan gak akan menuntut rumah sakit. Istri saya di atas 85% meninggal dunia. Di atas 85% pendarahan otak. Bahkan anak saya mau dilahirkan anak yang kedua. Pak, jantungnya gak sempurna. Selama ini tiap bulan periksa normal semuanya. Di hari-hari di meja operasi dokter berkata gak bisa Pak. Kami siapkan NICU segera begini begitu. Dokternya berkata begini, kalau masih tertolong. Coba saudara, dikatakan kalau masih tertolong. Takut gak? Takut banget. Tapi waktu itu saudaraku, waktu dokter vonis, istri saya dibawa masuk ke ruang operasi. Keluarga saya nunggu di kamar rawat inap saya. Di depan kamar operasi gak peduli orang banyak. I chose to worship. Saya berlutut menyembah Tuhan. Sama sekali saya gak berdoa, Tuhan tolong dong Tuhan. Karena saya tahu, Dia tahu yang terbaik dalam hidup saya. Apa yang saya lakukan saya katakan, Tuhan Kau tetap Tuhan yang baik. Sangat baik, teramat baik. Gak gampang. Tapi saya sedang belajar memperkatakan semua kebaikan Tuhan. Karena saya tahu, musim hidup itu gak selamanya baik. Tapi untuk selama-lamanya kita punya Tuhan Yesus yang sangat teramat baik. Waktu Yesus mendengar kabar Lazarus sakit, apa yang Yesus katakan? Lewat penyakit itu akan ada kemuliaan Tuhan yang dinyatakan. Hari ini firman Tuhan yang sama. Bapak Ibu Saudara mungkin punya pergumulan hari ini. Bapak Ibu Saudara punya persoalan hari ini. Punya apapun yang mungkin kiri kanan saudara gak tahu apa yang Bapak Ibu Saudara alami. Tapi saya mau kasih tahu firman Tuhan yang sama disampaikan kepada setiap kita. Jemaat GSJS Jakarta yang sore hari ini hadir di sini. Pergumulan saudara, persoalan saudara, apapun yang sedang Bapak Ibu Saudara alami. Mungkin Bapak Ibu Saudara merasa ini gak baik. Firman Tuhan yang sama berkata, itu akan dipakai Tuhan untuk menyatakan kemuliaannya dalam hidup saudara. Hidup kita akan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Bahwa Tuhan yang kita sembah di tempat ini adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang gak pernah berubah. Nanti bisa baca di rumah ya. Yesus hadir di sana 4 hari setelah meninggal. Saya search di Google saudara. Nanti bisa search on Google juga ya. Kenapa sih kok sampai tulisnya 4 hari? Ternyata zaman itu Bapak Ibu Saudara nanti bisa cek. Ternyata zaman itu orang yang meninggal hari pertama, menurut kepercayaan mereka jiwanya, rohnya masih ada di sekitar sana. So ada kesempatan untuk bisa balik lagi dan hidup kembali. Hari kedua masih sama, jiwa dan rohnya masih ada di sekitar situ, masih bisa hidup lagi. Hari ketiga masih sama, akan ada di sekitar situ, jadi masih ada kemungkinan untuk balik. Tapi kalau sudah lewat 3 hari, ini kepercayaan mereka. Orang ini akan pergi ke dunia orang mati. Jiwanya, rohnya, dan gak akan bisa hidup lagi. Hari keempat Yesus di sana, bahkan firman Tuhan berkata, Lazarus sudah bau, udah busuk saudara. Yesus hadir di sana, kok kayaknya terlambat ya? Ini yang saya katakan, gak pernah terlambat pertolongan Tuhan. Cara dan waktunya Tuhan selalu yang terbaik. Yesus hadir di sana untuk membuktikan, buat manusia gak mungkin, bersama dengan Tuhan semuanya mungkin.
Buat manusia mustahil udah gak bisa lagi. Tapi Yesus berkata, bersama dengan Dia semuanya bisa. Hari ini kita menyembah Tuhan yang sama. Tuhan yang menolong Lazarus, Tuhan yang sama yang ada di tengah-tengah kita sore hari ini. Dengan caranya, dalam waktunya, setiap kita akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Boleh katakan sama-sama, hidupku akan menjadi kesaksian. Hidupmu akan menjadi kesaksian. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Terima kasih bagi Anda yang sudah menyaksikan tayangan dari GSJS Jakarta. Dan kalau Anda berada di sekitar Jakarta, di Jabodetabek, saya undang Anda untuk bisa menghadiri ibadah-ibadah onsite kami di Mall of Indonesia di Kelapa Gading dan juga di Pluit Village Mall. Dan saya percaya Anda pasti diberkati. So see you and God bless you.